Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video singkat ini. Dalam kehidupan berkelompok, baik PKK, arisan, kerja bakti, maupun kegiatan sosial lainnya, ada satu hal yang menjadi dasar agar semuanya berjalan lancar. Hal itu adalah kepercayaan atau trust. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu kepercayaan, bagaimana kepercayaan terbentuk, dan bagaimana kita semua bisa memperkuat rasa percaya dalam komunitas kita, mulai dari tindakan kecil sehari-hari. Ibu-ibu pasti pernah merasakan, ketika kita percaya pada seseorang atau pada sebuah kelompok, hati rasanya lebih tenang. Kita lebih nyaman berbicara, lebih mudah bekerja sama, dan lebih semangat untuk ikut kegiatan. Tapi ketika kepercayaan sedang goyah, kita jadi ragu-ragu, muncul kekhawatiran, suasana jadi kurang enak, dan kegiatan pun jadi tidak berjalan optimal. Kepercayaan itu ibarat pondasi rumah. Kalau pondasinya kuat, rumahnya kokoh meski diterpa angin. Begitu juga komunitas. Kalau kepercayaannya kuat, masalah apapun bisa dilewati bersama. Para ahli psikologi menjelaskan bahwa kepercayaan itu dibangun dari 3 hal utama. Yang pertama, ability, kemampuan. Kita percaya pada seseorang kalau kita melihat dia mampu menjalankan tugasnya. Misalnya, ketika ada ibu yang dipercaya sebagai koordinator acara, dia hadir tepat waktu, mengatur tugas dengan jelas, dan hasil kerjanya rapi. Tanpa perlu banyak bicara pun, kita langsung merasa, oh, Bu ini memang bisa diandalkan. Yang kedua, benevolence, niat baik. Ini bukan soal kemampuan, tapi soal hati. Kita percaya pada seseorang ketika kita merasa dia punya niat baik, tidak mau merugikan, dan mau membantu kalau kita butuh. Contohnya, ketika ada anggota yang sedang sakit, lalu ada yang cepat mengabari dan mengajak patungan untuk menjenguk. Yang ketiga, integrity, kejujuran dan konsistensi. Kita percaya ketika seseorang berkata jujur dan melakukan apa yang dia katakan. Misalnya, kalau bilang mau datang jam 3, ya benar-benar datang. Kalau tidak bisa, dia memberitahu. Ability, benevolence, dan integrity. 3 hal inilah yang membuat trust dalam komunitas bisa tumbuh kuat. Sekarang, mari kita bayangkan beberapa situasi sehari-hari. Situasi pertama, ada rapat jam 3 sore. 3 orang datang tepat waktu, tapi sebagian datang 30 menit terlambat tanpa kabar. Yang datang cepat mungkin jadi merasa kurang dihargai. Sedikit-sedikit trust-nya berkurang. Situasi kedua, ada kegiatan bazar. Seorang ibu tersenyum dan berkata, "Bu, saya bantu jaga stand ya 1 jam." Lalu benar-benar datang dan membantu. Rasanya menyenangkan ya? Itu karena integritasnya terlihat. Situasi ketiga. Ada ibu yang bilang, "Maaf Bu, saya tidak bisa hadir hari ini karena masih kerja. Saya titip foto produk untuk dijual ya." Keterbukaan semacam ini membuat kita merasa aman dan dihargai. Karena ada kejelasan dan niat baik. Ternyata, tanpa kita sadari, setiap hari kita bisa membangun atau menurunkan trust melalui hal-hal kecil seperti ini. Nah, bagaimana cara kita memperkuat trust dalam komunitas? Tidak perlu langkah besar, justru langkah-langkah kecil setiap hari jauh lebih bermakna. Berikut beberapa hal yang bisa kita lakukan. 1. Komunikasi yang jelas. Misalnya, memberi kabar kalau tidak bisa hadir. Menyampaikan informasi dengan lengkap. 2. Menepati janji kecil. Kalau bilang, saya datang setelah maghrib, maka usahakan benar datang. 3. Menghargai pendapat. Mendengarkan dulu sebelum menilai. 4. Saling mendukung. Membantu saat ada anggota yang repot. 5. Menghindari gosip negatif. Karena gosip adalah salah satu hal yang paling cepat merusak trust. Semua hal ini memperkuat ability, benevolence, dan integrity. 3 fondasi kepercayaan. Sekarang, coba ibu renungkan sejenak. Dalam 1 minggu ke depan, perilaku kecil apa yang ingin ibu tingkatkan? Apakah ingin lebih tepat waktu? Lebih terbuka menyampaikan pendapat? Lebih berhati-hati dalam berbicara? Atau mungkin lebih peka membantu ibu-ibu lain? Tidak perlu menunggu berubah besar. Perubahan kecil yang dilakukan banyak orang bisa menguatkan trust sebuah komunitas secara luar biasa. Terima kasih banyak sudah mendengarkan video ini sampai akhir.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat membantu memperkuat kepercayaan dan kebersamaan kita.